Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kembali di mata kuliah kita tentang hal-hal yang berkaitan dengan bimbingan dan konseling. Dan hari ini saya akan menjelaskan tentang kedudukan BK dalam keseluruhan program pendidikan. Seperti pembahasan kita beberapa pertemuan yang lalu, ya tentunya sudah saya sampaikan bahwa bimbingan dan konseling tidak lepas dari sistem pendidikan. Jadi bimbingan dan konseling merupakan salah satu bagian yang terintegrasi, yang integral, yang saling terkait ataupun merupakan bagian dari sistem dari komponen ataupun penyelenggaraan pendidikan khususnya yang ada di sekolah. Artinya bahwa bimbingan dan konseling merupakan bagian ataupun punya posisi di dalam pelaksanaan pendidikan. Sekarang kita masuk dalam garis besar haluan negara telah ditetapkan bahwa tujuan inti dari pendidikan adalah perkembangan kepribadian secara optimal dari setiap peserta didik. Ya tentunya sebagai pribadi, ya dalam hal ini oleh karena itu kegiatan pendidikan hendaknya bersifat menyeluruh dan tidak hanya melaksanakan kegiatan instruksional saja, itu pendidikan dalam proses pembelajaran, melainkan kegiatan layanan yang mendidik sehingga anak didik dapat mencapai perkembangan yang optimal sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Jadi dalam kesempatan ini ya tentunya sesuai dengan tujuan dari inti dari pendidikan itu, bahwa bimbingan dan konseling memiliki peran penting dalam pencapaian tujuan tersebut. Ya, bimbingan dan konseling memiliki rencana strategis dalam pencapaian tujuan pendidikan, khususnya dalam mencapai perkembangan yang optimal sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Ya, untuk mencapai tujuan pelaksanaan pendidikan tersebut, ya tentunya mencakup 3 bidang. Ya, jadi peranan proses penyelenggaraan pendidikan itu kan dalam pelaksanaannya terdiri dari 3 bidang. Pertama bidang administrasi dan supervisi, ya, bidang kurikulum dan bidang ataupun layanan bimbingan dan konseling. Jadi dalam proses penyelenggaraan pendidikan itu ada 3 komponen yang bermain, yaitu komponen administrasi dan supervisi, terus bidang kurikulum dan layanan bimbingan dan konseling. Ini matrik dari ketiga bidang tersebut. Nah, ini bidang administrasi dan supervisi, bidang pengajaran ataupun bidang kurikulum tadi, bidang bimbingan. Dari ketiga komponen ini ya tentunya arahnya sama sama memiliki satu tujuan. Apa tujuannya? Perkembangan yang optimal. Setiap siswa sesuai dengan minat, kemampuan, potensi, nilai, karakter dan sikap. Nah, itu tujuan yang akan dicapai. Dalam konsep ataupun dalam mekanisme ataupun komponen pelaksanaan tersebut, ya tentunya ini merupakan salah satu bagian yang mesti harus kita pahami terkait dengan komponen-komponen pelaksanaan pendidikan tadi. Yang pertama bidang kurikulum dan pengajaran. Teman-teman ataupun teman-teman mahasiswa ya juga harus memahami dalam konteks pemahaman dengan dalam bimbingan dan konseling, kita memahami juga secara utuh bahwa dalam pelaksanaan kedudukan posisi bimbingan dan konseling di antara 3 tadi, kita harus memahami misalnya bidang kurikulum dan pengajaran. Dalam konsep ini kan bidang ini meliputi semua bentuk pengembangan kurikulum, pelaksanaan pengajaran, yaitu seperti penyampaian dan pengembangan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan kemampuan berkomunikasi peserta didik. Dalam hal ini ya ibaratnya proses pembelajaran.
ya, baik dari proses penyusunan kurikulum, pelaksanaan kurikulum, ya, sampailah implementasinya kurikulum melalui proses pembelajaran yang yang tagihannya adalah keterampilan, sikap, kemampuan berkomunikasi dan lain-lain. Nah, itu terkait dengan bidang kurikulum dan pengajaran. Ini merupakan salah satu komponen penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Yang kedua, bidang administrasi dan supervisi. Kita lihat, ya tentunya bidang ini berkenaan dengan tanggung jawab dan pengambilan kebijaksanaan. Misalnya terkait dengan aturan, program, serta bentuk-bentuk kegiatan pengelolaan dan administrasi sekolah seperti perencanaan, pembiayaan, fasilitas, pengembangan staf, dan pengawasan. Jadi administrasi supervisi ini bagian-bagian yang ataupun orang yang memiliki wewenang, orang yang melaksanakan tanggung jawab dalam merencanakan, melaksanakan ataupun mengevaluasi proses program pembelajaran, program terkait dengan penyelenggaraan proses instruksional yang ada di suatu sekolah. Biasanya bidang ini dipegang oleh kepala sekolah, kepala dinas. Nah, terlebih ya khususnya di kepala sekolah lah bidang administrasi supervisi. Makanya dia dikenal dengan administrasi. Ya, supervisi itu kan yang melakukan yang memiliki wewenang, melaksanakan, mengevaluasi, ya serta bentuk kegiatan-kegiatan pengelolaan. Yang selanjutnya itu bidang bimbingan konseling. Nah, jadi bidang ini mengacu pada fungsi berkenaan dengan kegiatan layanan yang diberikan kepada masing-masing peserta didik sesuai yang dapat berkembang sesuai dengan bakat, minat, potensi dan tahap-tahap perkembangannya. Nah, ini ketiga komponen inilah yang yang merupakan bagian dari penyelenggaraan pendidikan yang mungkin tidak akan terpisahkan, tidak lepas dari salah satu. Ya, nggak mungkin di suatu sekolah tidak ada kurikulumnya, tidak ada proses pembelajarannya. Nah, itu nggak mungkin. Terus nggak mungkin di sekolah tidak ada administrasinya, tidak ada kepala sekolahnya, tidak ada yang menyelenggarakan pengelolaan administrasi di sekolah, itu nggak mungkin. Nah, terus layanan bimbingan dan konseling, ya seharusnya itu setiap sekolah wajib memiliki guru BK karena terkait dengan ketercapaian baik dari tugas perkembangan ataupun hal-hal yang lain. Kesimpulannya adalah keberadaan konselor ataupun kedudukan guru BK dalam sistem pendidikan nasional kita sejajar, yaitu salah satu kualifikasi pendidik sejajar dengan kualifikasi guru, dosen, pamong belajar, tutor, widyaswara, fasilitator, dan instruksional. Hal ini sudah tertanam ataupun tersurat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 ayat 6. Nah, jadi sudah tersirat ya teman-teman, sudah tersurat. Ya sudah bahkan disahkan dalam undang-undang. Keberadaan konselor, keberadaan guru BK ya dalam sistem pendidikan dinyatakan sebagai salah satu kualifikasi pendidik sejajar dengan kualifikasi guru. Ya sama kita dengan dosen, sama kita farmer belajar, tutor, widyaswara, fasilitator dan instruktur gitu. Di mata Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ya pasal 1 ayat 6 ini sama kedudukan kita. Dasar pertimbangan atau pemikiran tentang penerapan program bimbingan dan konseling di sekolah bukan semata-mata terletak ada atau tidak landasan hukum sebenarnya. Jadi meskipun sudah dikatakan tadi sesuai dengan undang-undang, sesuai dengan peraturan, ya. Dalam hal ini ya
yang harus dianggap lebih penting terkait dengan keberadaan bimbingan dan konseling pada komitmennya untuk memfasilitasi siswa agar mampu mengembangkan potensi dirinya ataupun mencapai perkembangannya. Dalam hal ini ya tentunya menyangkut berbagai bidang, baik dari segi fisik, emosional, intelektual, sosial maupun moral. Ya, tentunya ini menjadi pertimbangan pemikiran bahwa program bimbingan dan konseling di sekolah bukan semata-mata terletak atau tidak ada landasan hukum. Tapi intinya pada tujuan dari bimbingan dan konseling itu untuk membantu ketercapaian tujuan proses penyelenggaraan pendidikan, ketercapaian dalam membantu siswa untuk mencapai perkembangan yang optimal sesuai dengan potensi, sesuai dengan kemampuannya, karakter, bakat, minat. Tentunya dalam hal ini bagaimana dia berupaya untuk memiliki hal-hal yang dapat menjadikan dia untuk menjadi sesuatu yang lebih baik. Nah, ini harus dipahami bahwa kedudukan bimbingan dan konseling itu sangat-sangat dibutuhkan, sejajar dan sangat diperlukan dalam proses tatanan, proses instruksional, proses pembelajaran, proses bimbingan peserta didik di sekolah. Kesimpulannya ada beberapa hal. Pertama, pelayanan bimbingan dan konseling dapat memberikan sumbangan yang berarti terhadap proses pembelajaran, proses pengajaran. Contohnya bagaimana? Contohnya ketika Anda mengalami beberapa siswa yang mengantuk, beberapa siswa yang mengalami lamban dalam proses belajar, tidak konsentrasi dalam proses belajar. Anda berhak merekomendasikan data-data siswa tersebut kepada guru BK untuk diberikan pengayaan, diberikan bimbingan, diberikan pandangan. Selanjutnya untuk pengayaan akan dilakukan oleh guru yang bersangkutan. Ini yang harus dipahami. Yang kedua, seorang siswa yang terbebas dari masalah-masalah akan dapat mencapai prestasi belajar yang optimal. Ini sampai bahwa kita ketika dalam keadaan bermasalah, tentunya kerangka, pola pikir, apa yang akan kita rencanakan, apa yang ingin kita lakukan itu pasti mengalami gangguan. Kita akan mengalami suatu proses yang dinamakan terdapat hambatan. Hambatan dalam mencapai prestasi. Terus selanjutnya materi dalam layanan bimbingan dan konseling dapat dimanfaatkan oleh guru untuk penyesuaian pengajaran dengan individualitas siswa. Jadi ketika guru mengalami ataupun berhadapan dengan peserta didik yang mengalami problem, yang membutuhkan dia untuk bertatap muka secara individu. Jadi dalam proses materi layanan bimbingan dan konseling, strateginya, bagaimana mengkonseling juga bisa dipelajari oleh guru. Mungkin sekian pertemuan kita pada hari ini terkait dengan apa yang sudah saya sampaikan. Sekiranya kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan komen, sampaikan di grup ataupun komentar di channel dari YouTube video yang sudah saya share ini. Semoga bermanfaat. Semoga teman-teman semua diberikan kesehatan. Semoga diberikan kelancaran dalam proses belajar. Proses belajarnya. Nanti kemungkinan kita minggu depan akan melaksanakan ujian tengah semester. Siap-siap, bisa lisan, bisa tulisan, semua akan kita laksanakan. Sekian, saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.